Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 akan mempresentasikan salah satu jurnal bioanorganik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fitri Nurhasana Kurniawati dan teman saya Firmansyah Adi Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Aktivitas Antibakteri dan Mode Aksi Kompleks Cu+ dan Cu2+ dengan fosfin yang berasal dari fluoroquinolon untuk melawan secara klinis dan multidrug strain bakteri resisten. Pendahuluan. Beberapa hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah fluoroquinolon terbukti bermanfaat tidak hanya sebagai agen antibakteri atau antimalaria, mereka juga memberikan efek imunomodulator dan antitumor. Meskipun ada pedoman peresepan yang merekomendasikan untuk membatasi penggunaan fluoroquinolon karena resistensinya meningkat secara signifikan. Presentasi isolat Escherichia coli di Inggris yang resisten terhadap fluoroquinolon naik dari 6% menjadi 20% dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Proporsi Klebsiella pneumoniae resisten fluoroquinolon di Italia secara konsisten meningkat setiap tahun, hampir 5 kali lipat meningkat dari 11% pada tahun 2005 menjadi 50% pada tahun 2012. Menurut laporan Jaringan Pengawasan Resistensi Antimikroba Eropa, berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2017, dari 30 negara Eropa, 25,7% E. coli dan 31,5% pneumonia dilakukan invasif strain tahan terhadap fluoroquinolon. Resistensi terhadap fluoroquinolon dapat terjadi melalui suatu rentang mekanisme. Mekanisme yang paling umum disebabkan mutasi pada satu atau lebih gen target primer dan sekunder. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Escherichia coli ATCC25922, Staphylococcus aureus ATCC6538 yang merupakan salah satu bakteri gram positif yang terbukti tahan terhadap beta-lactam. Kemudian Klebsiella pneumoniae ATCC4352, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, dan MDR Acinetobacter baumannii 483 yang digunakan dalam uji kerentanan fluoroquinolon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fluoroquinolon telah dimodifikasi dari generasi ciprofloxacin atau HCP dan norfloxacin atau HNR. Pada generasi ketiga yaitu sparfloxacin atau HSF dan generasi kedua adalah lomelofloxacin atau HLM. Semua fosfin, oksida, dan tembaga 1+ atau tembaga 2+ telah disintesis. Yang ketiga, aktivitas antibakteri turunan fluoroquinolon diuji terhadap keduanya, strain bakteri referensi dengan sensitivitas tinggi terhadap antibiotik dan kemoterapi. Strain telah diisolasi dari saluran pernafasan dan diuji secara fenotipik sesuai dengan prosedur mikrobiologi yang berlaku. Profil kerentanan terhadap kelas yang dipilih dari antibiotik dan kemoterapi ditentukan menggunakan metode difusi menggunakan cakram referensi jenuh sesuai dengan rekomendasi CLSI. Pengujian kerentanan terhadap turunan fluoroquinolon. Yang dilakukan pertama adalah menggunakan teknik pengenceran bakteri atau yang kita kenal dengan inokulabakter. Kemudian, kultur diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 16-20 jam, kecuali jenis
bakteri bau mani 483 yang diinkubasi selama 20-24 jam. Kemoterapi diencerkan dalam kaldu luria bertani atau LB, di mana kaldu ditambah dengan kurang dari 1% DMSO untuk mendapatkan konsentrat dalam kisaran dari 0,002 mikrogram per mililiter sampai 16,0 mikrogram per mililiter. Pengujian lebih tinggi dengan konsentrasi senyawa, di mana lebih dari 16 mikrogram per mililiter, tidak direkomendasikan pada fase praklinis karena memberikan efek yang berbahaya pada sel eukariotik, termasuk jaringan dan organ manusia. Uji penghambatan pompa efflux. Analisis fenotipik resistensi terhadap fluoroquinolone dilakukan dengan menggunakan efflux sistem pompa. Nilai konsentrasi hambat minimum atau MIC dari senyawa sparfloxacin diperkirakan dengan ada dan tidak adanya substrat luas pump efflux inhibitor. Persiapan inokulum suspensi bakteri dan menyediakan kondisi selama 16-20 jam pada suhu 35 derajat Celcius sesuai dengan rekomendasi CLSI. Konsentrasi hambat minimum dari bahan kimia yang diuji senyawanya ditentukan secara visual dan spektrofotometri pada panjang gelombang 590 nanometer sebagai konsentrasi terendah. Karena pada saat ini tidak ada pertumbuhan bakteri yang diamati atau tingkat absorbansi setelah masa inkubasi kurang dari atau sama dengan nilai OD yang ditunjuk juga sebagai kontrol blanko. Senyawa diuji dalam kombinasi dengan atau tanpa inhibitor, termasuk kontrol positif, negatif, dan blanko. Dilakukan 3 kali pengulangan setiap konsentrasi turunan fluoroquinolone. Fluoroquinolone fenotip resistensi dengan menggunakan pompa MAX diinterpretasikan menurut Krinkauki. Strain dengan fenotip dari pompa efflux yang berlebihan diidentifikasi berdasarkan penurunan nilai MIC dari agen kemoterapi di prafasa inhibitor EPI. Mutasi titik pada topoisomer dan gires P-auruginosa MDR strain. Genom DNA strain Pseudomonas MDR 325, 355, 16, dan 46 adalah diisolasi menggunakan kit komersial sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Denaturasi awal dalam suhu 98 derajat Celcius selama 10 detik. 30 siklus denaturasi dalam suhu 98 derajat Celcius selama 1 detik dan perpanjangan dalam 72 derajat Celcius selama 15 detik, diikuti dengan perpanjangan akhir 1 menit. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroforesis agar-rosa dan diurutkan menggunakan metode Sanger. Urutan nukleotida yang diperoleh adalah diproses dengan sequentress, diselaraskan dengan wilayah terkait dari genom referensi dan diterjemahkan ke urutan protein. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah sintesis dan analisis karakteristik. Dapat kita lihat bersama pada slide ini ada struktur dari kompleks tembaga Cu+ dan Cu2+. Nah, karakteristik keadaan padat dan larutan dapat diuji dengan menggunakan NMR, analisis metal, UV vis, fluoresensi, MS, dan elektroforesis gel. Di sini fosfin itu berupa PCP, PNR, PLM, dan PSF. Sedangkan oksidanya berupa OPCP, OPNR, OPLM, dan OPSF.
Ion Cu+ dalam kompleks ini yang digambarkan pada struktur gambar di slide ini, dalam kompleks tersebut terkoordinasi oleh atom P dari ligan fosfin, sebuah ion iodida, dan dua atom N dari ligan. Pola koordinasi yang sama ditemukan pada larutan kompleks tembaga 1+. Sedangkan dalam kompleks Cu2+, ion logam adalah dikoordinasikan oleh fragmen quinolon dari OPCP atau OPNR. dari OPCP atau OPNR, yang merupakan cerating atau terbentuk via atom oksigen karboksilat dan piridon, dan molekul Fen melalui dua atom nitrogen. Terlebih lagi, OPCPCU2+ dalam keadaan padat dan dalam keadaan larutannya membentuk dimer, sehingga dapat dibuktikan bahwa kompleks Cu stabil dalam media air dan atmosfer oksigen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktivitas antibakteri dari turunan fluoroquinon atau FQ. Nilai aktivitas antibakteri dari turunan FQ ini didasarkan pada nilai MIC atau minimum inhibitory concentration atau konsentrasi minimum suatu antimikrob. Konsentrasi minimum yang dibutuhkan oleh suatu antimikroba untuk dapat menghambat bakteri. Lalu dari nilai MIC ini sendiri akan diinterpretasikan ke dalam 3 kategori, yaitu susceptible atau dapat diterima atau dapat menghambat bakteri secara efektif, dan dilambangkan dengan S. Yang kedua ada intermediate, dilambangkan dengan I, dan yang terakhir ada resisten atau sudah tidak dikategorikan tidak dapat menghambat bakteri, dilambangkan dengan R. Bisa kita lihat pada tabel. Adapun bakteri yang digunakan atau strain bakteri standar yang digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri dari turunan fluoroquinon ini terdapat 4 strain bakteri, yaitu E. coli ATCC 25922. Yang kedua ada K. pneumoniae ATCC 4352. Yang ketiga ada P. aeruginosa ATCC 27853. Dan yang terakhir ada strain bakteri S. aureus ATCC 6538. Bisa kita lihat pada tabel contoh yang bisa kita lihat, yaitu turunan FQ yaitu HCP memiliki nilai MIC sebesar 0,008 mikrogram per mililiter dan dikategorikan S atau susceptible. Itu untuk bakteri. Selanjutnya untuk bakteri pneumoniae memiliki nilai MIC 0,004 mikrogram per mililiter. Untuk bakteri P. aeruginosa memiliki nilai 0,125 mikrogram per mililiter, dan untuk bakteri S. aureus juga sama memiliki nilai 0,125 mikrogram per mililiter. Untuk nilai turunan yang lainnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, ini merupakan struktur dari derivat fluoroquinon yang memiliki aktivitas antibakteri paling baik terhadap strain bakteri klinis. Di sebelah kiri dapat kita lihat merupakan struktur dari PLM atau iomefloxacin, dan yang sebelah kanan merupakan struktur dari PSF atau sparfloxacin. Dapat kita lihat juga di sebelah gambar kiri yang di bawah terdapat ion Cu yang berikatan dengan senyawa PLM itu. Juga dapat kita lihat pada
adanya senyawa CO pada senyawa PSF. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dari senyawa dengan aktivitas antimikrobanya. Seperti yang kita tahu secara umum bahwasanya aktivitas antimikroba suatu senyawa sangat bergantung kepada struktur kimianya, struktur bangun 3 dimensinya. Seperti yang dapat kita lihat pada slide, terdapat 5 gugus fungsi yang dilambangkan dengan R1, R2, R3, R4, dan R5. Ketika gugus fungsi pada posisi tersebut berubah atau diisi oleh beberapa gugus lain, maka akan membuat atau maka gugus tersebut akan menjadi gugus senyawa lain, akan menjadi struktur senyawa lain yang memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu ketika R1 diisi oleh gugus hidrogen, lalu R2 diisi oleh gugus metil, R3 diisi oleh gugus hidrogen, dan R4 diisi oleh gugus senyawa atom F, dan terakhir gugus R5 diisi oleh etil, maka senyawa tersebut akan menjadi senyawa HLM atau lomeflosaxin. Begitupun seterusnya, apabila diisi oleh gugus fungsi lain maka akan menjadi senyawa lain yang pastinya akan memiliki aktivitas antimikroba yang berbeda, entah dari nilai emisi yang berbeda ataupun ketahanannya terhadap strain bakteri yang berbeda. Selanjutnya, analisis fenotip dan genotip dari strain MDR P. aeruginosa. Pada analisis fenotip dan genotip dalam menjelaskan mekanisme resistensi fluoroquinon yang menggunakan senyawa HSF dan PSF pada 4 kelompok strain bakteri P. aeruginosa, yaitu MDR 16, 46, 325, dan 355. Jenis resistensinya ditentukan dalam 2 jenis, yaitu resistensi jenis pertama dan resistensi jenis kedua. Dapat kita lihat pada tabel 3. Pada tabel 3 ini menunjukkan nilai MIC dari senyawa fluoroquinon dan turunannya terhadap strain MDR P. aeruginosa dengan ada atau tidaknya inhibitor Fc. Pada tabel 3 dapat kita lihat, saya ambil contoh untuk senyawa PSF terhadap strain bakteri P. aeruginosa MDR 325. Dengan tidak adanya inhibitor EPI, nilai MIC untuk senyawa PSF terhadap strain bakteri P. aeruginosa MDR 325 sebesar 16 mikrogram per mililiter. Namun dengan hadirnya atau dengan adanya inhibitor EPI, nilainya menurun sebanyak 267 kali lipat menjadi 0,06 mikrogram per mililiter, sehingga diklasifikasikan sebagai resistensi tipe pertama atau masih sensitif terhadap fluoroquinon. Kehadiran inhibitor EPI sendiri mengakibatkan pemulihan sensitivitas strain bakteri terhadap fluoroquinon yang menunjukkan bahwasanya mekanisme resistensi fluoroquinon dihasilkan dari sistem pompa limbah atau efflux pump dari strain bakteri yang bekerja terlalu berlebihan. Lalu pada tabel 4 dapat kita lihat perubahan genetik dari strain bakteri MDR P. aeruginosa. Untuk subunit DNA girase, keempat kelompok strain bakteri sama-sama memiliki perubahan pada subunit A DNA girase. Sedangkan untuk subunit topoisomerase 4, untuk kelompok strain bakteri 325, 355, dan 16 sama-sama memiliki perubahan pada subunit A DNA topoisomerase 4. Sedangkan yang berbeda hanya terdapat pada strain bakteri nomor 46, yaitu karena terjadi perubahan pada subunit B, DNA topoisomerase 4. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide, ini merupakan
gambaran dari mekanisme resistensi sebuah bakteri terhadap fluoroquinon akibat kinerja dari sistem efflux pump yang berlebihan. Ketika suatu obat antibakteri atau antimikroba telah berhasil melewati membran sel bakteri, obat tersebut dapat dieliminasi atau dapat dibuang kembali oleh bakteri dengan adanya mekanisme efflux pump. Bakteri mengembangkan mekanisme efflux pump yang aktif mengeluarkan antibiotik dari sitoplasma lebih cepat dari kecepatan obat tersebut berdifusi masuk ke dalam sel bakteri. Karena adanya sistem efflux pump yang bekerja secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan suatu bakteri resisten terhadap obat antimikroba. Karena obat antimikroba tersebut tidak dapat berdifusi masuk secara sempurna ke dalam sel dan melakukan kinerjanya untuk membunuh bakteri tersebut. Namun dengan adanya inhibitor EPI yang dimana dapat menghambat kinerja dari efflux pump pada bakteri, sehingga senyawa antimikroba atau antibakteri dapat masuk secara sempurna, dapat berdifusi secara sempurna ke dalam bakteri dan menyerang inti DNA bakteri sehingga dapat melaksanakan kinerja untuk membunuh bakteri tersebut. Kesimpulan, makalah yang disajikan dalam penelitian ini memberikan wawasan tentang aktivitas antimikroba organik yaitu fosfin dan anorganik yaitu fosfino tembaga 1 dan tembaga 2 terhadap strain klinis referensi dan multidrug resistant atau MDR. Dalam studi ini, efek yang diselidiki yaitu pada aktivitas antibakteri vitro dan FQS atau fluoroquinons, serta mekanisme resistensi pada turunannya. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu fosfin yang berasal dari sparfloxacin memiliki aktivitas antibakteri paling baik terhadap strain klinis dan MDR P. aeruginosa 46, A. baumannii 483, dan S. aureus 177. Selanjutnya, kompleks tembaga 1 dengan fosfin yang berasal dari lomefloxacin dan sparfloxacin memiliki aktivitas antibakteri terbaik terhadap strain klinis dan MDR S. aureus 177. Lalu yang terakhir, kehadiran inhibitor EPI mengakibatkan pemulihan sensitivitas strain bakteri terhadap fluoroquinon yang menunjukkan bahwasanya mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik dan turunannya dihasilkan dari kinerja efflux pump yang berlebihan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.